فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya yang membahayakan dunia dan membahayakan akhirat. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam ini kita sedikit akan muzakarah atau memurojaah, mengulang kembali beberapa keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Dalam agama kita ada yang diistilahkan dengan bulan haram. Ya, bulan di mana kaum muslimin tidak boleh melakukan peperangan di dalamnya. Ya, peperangan dalam bentuk menyerang. Tapi kalau misalkan kaum muslimin yang diserang, ya, maka wajib dan harus melakukan pembelaan diri. Ya, itu sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan-bulan haram tersebut. Jadi dikatakan bulan haram karena lebih terhormat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan tersebut, ya, arba'atun hurum, ada 4 yang dikenal dengan bulan haram. 3 di antaranya berturut-turut, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Sekarang kita sudah berada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Ya, sebentar lagi akan berakhir dan akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat dari bulan haram adalah bulan Rajab. Ya, bulan-bulan haram ini tidak hanya dihormati oleh kaum muslimin, tapi juga, ya, kaum musyrikin dahulu, ya, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka kalau bulan haram tiba. Ya, mereka enggak mau perang, enggak mau menyerang. Ya, tindakan-tindakan perampokan, pembunuhan itu, ya, berkurang. Ya, berkurang. Maka sebagian orang, ya, kalau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak bisa sering-sering ke sini. Ya, nanti kami bisa ke sini kalau bulan-bulan haram. Ya, karena bahaya di perjalanan. Ya, yang perampokan, pembunuhan sering sekali terjadi. Tapi di bulan-bulan haram mereka gantung senjata. Makanya, ya, kaum muslimin, ya, atau orang-orang yang mau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya tentang Islam, itu bisa aman perjalanan. Ya, itu di bulan haram. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan Dzulhijjah, ya, dari awal hingga akhirnya semuanya adalah bulan haram. Dari awal hingga akhirnya semuanya adalah bulan yang mulia, bulan yang utama.
Tapi ya, puncak keutamaan bulan Dzulhijjah ada di 10 pertama. Ya, terhitung mulai tanggal 1, mulai terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Dzulqa'dah sampai terbenamnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, 10 pertama ini yang dikenal sebagai hari-hari terbaiknya dunia. Dan paling puncaknya lagi di 10 pertama ini, paling puncaknya lagi di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan hari terbaiknya dunia dalam 1 tahun. Hari terbaik dunia dalam 1 tahun adalah hari Arafah. Ya, adalah hari Arafah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang mulia, adalah hari yang agung. Saking mulianya dan saking agungnya hari-hari tersebut, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali kepada sesuatu yang juga memiliki keagungan. Ya, wal fajr wa layalin ashar. Dan demi fajar dan demi malam yang 10. Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwa ini maksudkan demi malam yang 10 di sini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan juga dalam ayat wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari tertentu. Jumhur mufassirin menafsirkan bahwa ini maksudkan hari-hari tertentu di situ adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fi at-tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di 10 pertama Dzulhijjah itu bertahlil, bertakbir dan bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkannya di hari-hari tersebut. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Kata Nabi, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai di dalamnya dibandingkan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka Nabi ditanya, walal jihad fi sabilillah, kalah juga ya Rasulullah, jihad di jalan Allah. Kita melakukan amal soleh di hari-hari ini. Apakah amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini 10 pertama Dzulhijjah ini itu mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, walal jihad, sekalipun jihad kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan tidak kembali lagi. Ini gugur sebagai syuhada. Tapi kalau pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang namun masih kembali, tidak mati di medan perang, itu masih kalah itu. Masih kalah itu dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Di situ dikatakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Menunjukkan apa? Keutamaannya. Menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah, menunjukkan besarnya pahala melakukan ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan di hari-hari tersebut, melakukan ibadah di hari-hari tersebut. Baik. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara nikmat Allah, keutamaan Allah terhadap umat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian tempat di muka bumi ini itu memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan tempat yang lainnya.
Di antara waktu-waktu yang Allah cipta, yang Allah gilir, ya, dari hari-hari dunia dan malam-malam dunia ini, itu ada waktu-waktu yang mulia, ya, dan ada waktu-waktu yang biasa. Maka kaidahnya, ibadah yang dilakukan di tempat yang memiliki keutamaan itu beda pahalanya dengan ibadah yang dilakukan di tempat yang biasa. Ya, ibadah yang dilakukan di hari-hari yang memiliki keutamaan itu beda pahalanya dengan ibadah yang dilakukan di hari-hari biasa. Ya, beda pahalanya dengan ibadah yang dilakukan di hari-hari biasa. Ya, di rumah kalau sholat sah-sah saja, ya, dapat pahala 1. Kalau sholat di masjid, pahalanya berlipat 25 sampai 27 kali lipat. Apa yang membedakan? Padahal di rumah sholat duhur sama-sama 4 rakaat juga, ya, di masjid 4 rakaat. Bisa jadi yang dilakukan di rumah lebih panjang bacaan-bacaannya, ya kan? Tapi pahalanya sedikit. Kalau di masjid pahalanya lebih banyak. Tempatnya yang berbeda. Ya, yang berbeda. Yang membedakan adalah tempatnya. Satunya dilakukan di tempat yang biasa, satunya dilakukan di masjid yang merupakan tempat yang mulia, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu kali solat di Masjidil Haram, kata Nabi, pahalanya sama dengan 100.000 kali solat di masjid lain selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Padahal sama-sama masjid. Di Masjidil Haram masjid, di Pondok ini juga ya, masjid, tapi pahalanya jauh berbeda. Apa yang membedakan? Tempatnya. Karena satunya dilakukan di tempat yang lebih berberkah lagi. Iya, di tempat yang lebih mulia lagi. Ya, dibandingkan yang satu dilakukan juga di masjid mulia juga, tapi tingkat kemuliaannya dan keberkahannya lebih di bawah. Ya, lebih rendah dibandingkan yang ada di sana. Baik. Nah, begitu juga, ya, ibadah yang dilakukan di waktu yang mulia yang memiliki keutamaan itu beda pahalanya dengan ibadah yang dilakukan di hari-hari yang biasa yang tidak memiliki keutamaan. Ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sedekah di hari Jumat beda pahalanya dengan sedekah di hari Sabtu. Ya, hari Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya. Walaupun sama-sama 10.000 rupiah misalnya kan disedekahkan, ya, masuk celengan 10.000 rupiah ketika datang sholat Jumat. Beda ini pahalanya, ya, dengan 10.000 rupiah yang dia masukkan lagi kalau datang besok sholat duhur di hari Sabtu. Apa yang membedakan yang sekalian? Waktunya yang berbeda, waktu yang membedakan. Karena satunya ada keutamaannya, ada kemuliaannya, yang satunya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Malam Lailatul Qadar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya lebih baik daripada 1000 bulan? Orang yang beribadah satu malam tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang beribadah 1000 bulan tapi tidak pernah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. 1000 bulan beribadah, ini kalah dari sisi pahala dibandingkan yang beribadah hanya satu malam tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Padahal lamanya ini 1000 bulan dibandingkan cuma satu malam. Kenapa bisa kalah? Karena satunya dilakukan di waktu yang mulia, di waktu yang memiliki, ya, keutamaan. Nah, begitu juga jamaah sekalian. Ya, 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaiknya dunia, tidak sama dengan hari yang biasa. Amal soleh apapun yang dilakukan di dalamnya pasti dia lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jika amal soleh itu dilakukan di hari-hari yang biasa. Ya, dibandingkan jika amal soleh tersebut, ya, dilakukan di hari-hari yang biasa. Jadi mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah kita sholat sunnah 2 rakaat. Beda pahalanya dengan sholat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan di hari-hari ini, di malam-malam ini. Bersedekah 10.000 rupiah di hari-hari tersebut beda pahalanya dengan sedekah 10.000 rupiah di hari-hari yang biasa. Beda pahalanya karena satunya dilakukan di waktu yang mulia, di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya
berjumpa dengan hari-hari yang mulia seperti itu adalah nikmat besar yang hendaknya setiap dari kita menyadari nilai dari nikmat tersebut. Nilai dari nikmat tersebut sehingga kita bisa memanfaatkannya, memaksimalkannya dengan baik, mencari bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar agar kita tahu tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia, sehingga waktu-waktu yang mulia itu yang singkat itu bisa kita maksimalkan, kita bisa maksimalkan dengan mendapatkan pahala. Jadi ibaratnya ini adalah peluang bisnis, modalnya kecil tapi untungnya apa? Luar biasa. Modalnya kecil tapi untungnya sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering juga kita sebutkan faedah bahwa ulama kita terdahulu itu ada 3 hal yang mereka perhatikan. Ada 10 yang mereka agungkan, yang mereka jaga. 10 pertama di bulan Muharram. Yang kedua 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada 3-10 yang mereka jaga. Bagaimana yang mereka jaga? Artinya mereka betul-betul isi dengan ibadah. Dari ibadah yang satu ke ibadah yang lainnya, solat, zikir, membaca Al-Quran, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya mereka isi hari-hari yang penuh dengan keutamaan tersebut, malam-malam yang penuh dengan keutamaan tersebut dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat. Yang mana lebih mulia? 10 pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir di bulan Ramadan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya jawaban yang bagus, bahwa dirinci bi'tibar perbandingan siangnya siangnya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan siangnya 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi siang dengan siang dibandingkan. Sebentar nanti malam dengan malam. Jadi siang-siangnya ini, hari-harinya ini 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan siangnya 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa jamaah sekalian? Karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini di situ ada hari Arafah. Yang merupakan apa tadi? Hari terbaiknya dunia. Yang kata Nabi SAW, khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Di hari Arafah adalah hari di mana hamba paling banyak dibebaskan dari api neraka. Di hari Arafah kita disyariatkan melakukan ibadah puasa yang pahalanya kata Nabi menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Enggak ada puasa sunnah yang sedahsyat itu pahalanya. Tidak ada puasa sunnah yang sehebat itu pahalanya. Hanya puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah. Kemudian di tanggal 10-nya di tanggal 10-nya ada hari raya Idul Adha, dan ada pada hari itu pula ada rangkaian ibadah yang lainnya, yaitu ibadah kurban. Ini semua menjadikan siangnya 10 pertama menjadi lebih mulia, lebih afdal dibandingkan siangnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Allahu a'lam. Adapun jika malamnya perbandingan malam-malamnya 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan malam-malamnya 10 terakhir bulan Ramadan, maka di sini malamnya 10 terakhir Ramadan itu lebih unggul. Kenapa? Karena di situ ada apa? Malam Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar dia apa? Malam, bukan
Ya, bukan siang. Maka lebih unggul di situ karena ada malam Lailatul Qadar ya, ada malam pamungkasnya Lailatul Qadar yang menjadikan unggul. Intinya 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaiknya dunia. 10 terakhir ya bulan Ramadan khususnya malamnya adalah malam-malam ya terbaiknya ya dunia, yang hendaknya setiap dari kita bersemangat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu ya untuk memakmurkannya, ya mengisinya, ya melewatinya dengan berbagai ibadah yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Hajar ya rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ya kenapa 10 pertama bulan Dzulhijjah itu dianggap sebagai hari-hari terbaiknya dunia. Sebab di hari-hari tersebut terkumpul induk-induknya ibadah. Ya, dilakukan di hari-hari tersebut induk-induknya apa? Ibadah. Ya, ibadah-ibadah besar semua dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Salat ya, rukun yang kedua dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, zakat dilakukan. Ya, zakat walaupun tidak ada istilah zakat fitrah itu ada sedekah, anjuran memperbanyak ya sedekah ya kaum muslimin yang kebetulan bertepatan di waktu-waktu tersebut cukup nisabnya dan haul hartanya keluarkan ketika itu. Ya kan? Ya, apalagi ya ada puasa. Ya, ada puasa dan juga memperbanyak puasa terutama lagi di hari Arafah. Ya, dan kelebihannya lagi apa? Di situ ada apa? Pelaksanaan ibadah haji. Yang mana hari Arafah kata Nabi SAW yaumul hajjil akbar, hari besarnya. Ya, hari besarnya haji ya, itu hari Arafah. Bahkan dikatakan al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Ya, haji ini, ibadah haji ini yang dilakukan di 10 pertama ini kan tidak mungkin dikerjakan di hari lain. Ya, enggak mungkin terkumpul di hari lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka intinya ya 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaiknya dunia, maka mari kita isi ya dengan berbagai ibadah, ya ibadah salat sunnah, ya kita jaga ibadah membaca Al-Quran, ya ibadah bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya memperbanyak ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar juga Abu Hurairah. Kalau sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka sering keluar ya ke pasar bertakbir ya dengan suara yang lantang, ya mengingatkan kaum muslimin bahwasanya ya yang mestinya sering membasahi lisan-lisan kita di hari-hari yang seperti ini adalah zikir, takbir, ya tahmid, pembesaran, pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang sangat mulia ya yang disyariatkan di hari-hari tersebut, khususnya di hari ke-10 ya di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban, menyembelih hewan ternak dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih ini ada dua. Ada menyembelih dalam rangka ibadah. Sembelihan dalam rangka ibadah itu ada 3. Yang pertama sembelihan akikah. Ya, sembelihan akikah itu sembelihan ibadah. Ya, lahir anak kalau laki-laki ya disyariatkan 2 ekor kambingnya. Kalau perempuan 1 ekor. Sembelihan akikah ini sembelihan ibadah. Yang kedua sembelihan hadiah. Ya, hadiah itu ini khusus bagi kaum muslimin yang melakukan ibadah haji pada tahun itu. Ya, kaum muslimin yang melakukan ibadah haji pada tahun ini disyariatkan mereka menyembelih, namanya hadiah, karena nanti dihadiahkan dagingnya kepada penduduk tanah haram. Ya, sembelihan yang ketiga al-udhiyah, ya kurban ini. Kalau kita bahasakan sini ya sembelihan kurban. Ya, sembelihan kurban. Ya.
kurban dalam definisinya adalah ya, ma tutbahu sesuatu yang disembelih ya di hari-hari yang memang di situ disyariatkan untuk menyembelih dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sembelihan yang berupa hewan ternak yang disembelih di waktu-waktu yang memang di situ disyariatkan menyembelih dalam rangka ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurban ini adalah ibadah yang mulia. Adalah ibadah yang agung. Saking agungnya, saking mulianya, saking dicintainya amalan kurban ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada semua umat. Ya, jadi umat-umat terdahulu ya dalam agama mereka itu ada syariat berkurban. Ada syariat kurban itu dalam agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Setiap umat itu kami sudah tentukan untuk mereka waktu untuk menyembelih. Ya, waktu untuk berkurban. Lihat Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah atas apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Ya, berupa hewan-hewan ternak. Jadi ibadah kurban ini bukan syariat baru. Ya, bukan syariat baru dalam arti hanya ada pada umat ini, tapi pada umat-umat terdahulu itu sudah ada syariat sudah ada syariat berkurban. Sudah ada ya syariat berkurban. Baik. Kemudian ini juga ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi selama tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun, Nabi itu tidak pernah tidak berkurban. Setiap tahunnya Nabi kurban. Baik ketika Nabi mukim tinggal di Madinah atau Nabi dalam keadaan safar. Ya, kalau Nabi dalam keadaan safar keluar dari Madinah, kalau tiba waktu untuk berkurban, Nabi tetap melakukannya. Ya, disebutkan dalam hadis Anas, ya, dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan 2 ekor kambing. Ya, warnanya hitam putih. Yang riwayat lain saminain akranain, ya gemuk-gemuk kambingnya, ya bertanduk, ya gemuk-gemuk kemudian bertanduk. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutin. Adapun secara hukum, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Ini ada khilaf di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah atau Hanabilah secara umum. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah termasuk menguatkan, dan dari ulama belakangan ini Syekh Ibn Utsaimin ya rahimahullah taala mengatakan bahwa hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Jadi bagi orang yang mampu wajib. Artinya kalau dia mampu dari sisi dana untuk membeli hewan kurban namun dia tidak melakukannya, berarti dia berdosa. Ya, berdosa karena tidak menjalankan kewajiban. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan, yang sudah menghampiri derajat wajib. Ya, wajib sunnah. Ya, sunnah ini kan ada sunnah biasa, ada namanya sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu yang sangat ditekankan, ya, menghampiri derajat wajib. Ya, sunnah yang betul-betul sangat ditekankan, ya, menghampiri derajat wajib. Ya, coba kita lihat tadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melakukannya setiap tahunnya. Baik itu Nabi tinggal di Madinah atau Nabi ada urusan di luar, tetap Nabi kerjakan. Ya, tetap Nabi mengerjakannya. Allahu alam bissawab. Dan ini yang kuat bahwasanya hukumnya sunnah. Ya, tidak ada dari kalangan ulama ya yang berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Berdalilkan dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha,
idza dakhala ashrun min dzilhijjah fa arada ahadukum ay yudhi. Kata Nabi, apabila 10 Dzulhijjah sudah masuk dan seseorang hendak, seseorang mau, dan ada orang yang mau berkurban. Di situ dikatakan ada orang yang mau. Kata-kata mau ini menunjukkan bahwasanya pilihannya kembali kepada yang bersangkutan. Karena sekiranya wajib, nggak ada istilah kata-kata mau, karena memang harus seperti itu. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwasanya tidak wajib. Karena sini dikatakan kalau mau. Ya, namanya mau berarti kembali kepada orangnya pribadi. Karena sekiranya itu wajib berarti nggak ada istilah kata mau, karena harus dikerja, harus dilakukan. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal syariat ibadah kurban itu untuk orang yang hidup, untuk orang yang hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Namun bagaimana hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ini ada dua bentuk. Yang pertama, dia berkurban dalam arti bersendirian, istiqlalan, bersendirian, yakni hewan kurban tersebut di atas disembelih, dikurban atas nama dia. Beli kambing 1 ekor. Baru dikatakan ini kambing untuk kurbannya nenek saya yang sudah meninggal. Ini namanya berkurban bersendirian. Orang mati bersendirian dalam berkurban. Ini ulama kita berbeda pandangan. Kalau Hanabilah mengatakan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, karena itu masuk bagian dari sedekah. Sebagaimana misalkan kalau kita kasih keluar uang 500.000, kita kasih panitia masjid, baru kita katakan ini uang 500.000 atas nama ibu ini, nenek ini yang sudah meninggal, pahalanya sampai atau tidak? Sampai. Ini kalau sedekah biasa. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Walaupun ibadah kurban itu memang ada bentuk sedekah di dalamnya karena dagingnya akan dibagi-bagi, tetapi ini sedekah khusus yang Nabi SAW sendiri tidak pernah melakukannya. Nabi ketika beliau masih hidup sudah banyak keluarganya yang meninggal istrinya Khadijah yang paling dicintai. Nabi tidak pernah menyembelih kambing lalu Nabi mengatakan ini kurbannya Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal pamannya Hamzah yang paling dicintai oleh Nabi. Nabi tidak pernah berkurban atas nama Hamzah. Meninggal putra putrinya Nabi SAW. Nabi tidak pernah berkurban atas nama mereka, tidak. Atas nama mereka. Nabi SAW hanya mengikutkan mereka dalam pahala. Ini boleh. Kalau hanya sekedar diikutkan dalam pahala. Apa maksudnya diikutkan dalam pahala, jamaah sekalian? Kan mau berkurban. Kurban ini ibadah, insyaallah ada pahalanya. Jadi dia niatkan pahala dari kurbanku ini untuk saya dan untuk mereka-mereka keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Itu enggak ada masalah. Jadi anak sudah meninggal, neneknya, meninggal kakeknya, meninggal bapak ibunya. Ketika dia mau menyembelih kambing, dia niatkan pahala dari kurbannya ini untuk dia dan untuk bapak ibunya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya yang sudah meninggal. Itu tidak ada masalah. Itu sampai pahalanya. Walaupun banyak yang diikutkan, puluhan bahkan sampai ratusan, tidak ada masalah. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi sebelum beliau sembelih kambingnya, apa kata Nabi? Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah, inilah dari Muhammad. Itu dari dia. Bukan dia dirinya dulu yang sebutkan. Dia yang berkurban. Wa min ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan juga dari umatnya Muhammad. Ketika Nabi sembelih kambing kurbannya ini, dan dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya dan umatnya, kan keluarganya dan umatnya ketika itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Berarti yang hidup juga boleh diikutkan. Yang sudah meninggal juga boleh boleh diikutkan. Jelas ini diikutkan dalam arti apa tadi?
diniatkan agar mereka juga dikasih pahala. Jadi nggak apa-apa, banyak yang kita ikutkan, banyak yang kita niatkan. Ya, banyaknya orang yang kita ikutkan itu bukan berarti mengurangi pahala. Ya, bukan berarti mengurangi pahalanya kita, ya, mengurangi jatah pahalanya kita. Mau dapat 100 misalkan, kalau saya ikutkan juga si ini nanti ya kurang jadi 30 man, ya, setengahnya. Ya tidak, ya masing-masing diberi ya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing diberi pahala ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi nggak ada masalah, ya. Jadi banyak yang kita niatkan nggak ada masalah, tidak mengurangi pahala. Ya, disinilah ya untungnya ya para orang tua yang punya banyak anak. Ya, kalau punya anak 10 semuanya berkurban, semuanya mengikutkan orang tuanya dalam pahala, subhanallah. Ya, 10 yang transfer pahala. Ya, jadi kalau punya istri 4 anak 40 semuanya berkurban, masya Allah. Ya, saldonya full ya. Ya, banyaknya yang mengirimkan pahala. Ya, mestinya sisi-sisi positifnya yang selalu dipikir, jangan selalu negatifnya. Ya, punya anak nanti begini. Ya, selalu sisi-sisi negatifnya yang dipikirkan. Ya. Ayuhal ikhwah, ya wal akhwat rahimani, ya wa rahimakumullah. Jadi orang yang sudah meninggal itu butuh terhadap orang yang masih hidup. Ya, keluarga yang sudah meninggal itu butuh terhadap orang yang masih hidup. Ya, dibutuhkan apa? Butuh doa, butuh kiriman pahala. Ya, dengan kiriman pahala yang memang syar'i, ya sedekah seperti tadi diikutkan dalam hal kurban. Ya, bukan orang yang hidup butuh kepada orang yang sudah meninggal. Ya, tapi prakteknya di masyarakat kita justru banyak yang terbalik, ya. Justru orang yang hidup datang minta sama orang yang sudah mati, yang sudah dikubur. Berarti yang hidup butuh kepada yang sudah meninggal. Padahal yang sudah meninggal itu yang butuh kepada yang masih hidup. Ya, butuh kepada yang masih hidup. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya sedikit kita akan sebutkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada hewan kurban atau ibadah kurban ini. Jadi ibadah kurban ini jamaah sekalian, kurban ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu berarti sudah ada aturannya dalam syariat. Berarti sudah ada aturan patennya, sudah ada ya aturan patennya. Enggak boleh ya keluar dari aturan yang sudah ditentukan dalam agama. Ya, sama salat ada aturannya, puasa ada aturannya, umroh haji ada aturannya. Maka juga demikian. Ya, kurban ini ada aturannya. Jika memenuhi syarat-syaratnya dan aturan-aturannya, maka akan sah sebagai ibadah yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, ya maka tidak. Ya. Yang pertama, syarat yang pertama bahwa yang disembelih atau yang dikurban itu adalah bahimatul an'am. Ya. Kalau dalam ayat disebutkan yang dikurban itu adalah bahimatul an'am. Kata bahimah al-an'am dalam bahasa Arab itu meliputi 3 jenis hewan. Ya, onta, sapi, kerbau diikutkan ke sapi, kemudian apakah? Kambing. Nah, itu bahimatul an'am kalau dalam bahasa Arab. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap umat telah ditetapkan bagi mereka waktu untuk menyembelih, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am meliputi 3 jenis hewan, onta, kambing dan sapi. Ini saja yang boleh dikurban. Adapun yang lain-lainnya maka tidak boleh. Walaupun harganya lebih mahal. Ya. Wah, ini kambing kecil. Ya, kecil kalau kambing yang dikurban. Akhirnya beli kuda. Ya, yang harga 25 juta. Kuda yang dia kurban. Kita katakan enggak sah sebagai hewan kurban karena itu sudah di luar syarat dan ketentuannya. Tapi kalau misalkan ada orang yang beli kuda terus dia sembelih di hari raya Idul Adha, baru dia bagi-bagi dagingnya, jadi dia masak undang tetangga, ada pahala atau tidak?
dapat pahala sedekah, bukan bukan pahala kurban, tapi pahala sedekah pahala sedekah biasa. Berbeda dengan pendapatnya siapa? Ibn Hazm. Kalau Ibn Hazm itu rahimahullah, Ibn Hazm ini memang agak banyak juga yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh pendapatnya. Beliau mengatakan semua yang halal dimakan dagingnya boleh dikurban. Semua yang halal dimakan dagingnya, mau hewan mau burung yang terbang semuanya boleh. Berarti merpati boleh, boleh dikurban. Kalau menurut siapa? Ibn Hazm. Gajah itu boleh dimakan, boleh dikurban. Buaya boleh dimakan, berarti boleh dikurban. Kalau ini pendapatnya siapa ini? Ibn Hazm. Tapi ini nggak ada dalilnya. Jadi gajah walaupun jauh lebih besar daripada sapi, daripada kambing, tidak boleh dikurban karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Syarat yang kedua, hewan yang dikurban tersebut itu cukup umurnya. Harus cukup umurnya. Kurang 1-2 hari nggak boleh. Penting kurang tidak boleh. Harus cukup, harus lengkap. Nabi SAW bersabda, la tasbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Musinnah ini beda-beda tergantung jenis hewannya. Kalau onta harus genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Kurang 2-3 hari tidak boleh. Kalau sapi harus genap 2 tahun, sempurna, masuk tahun ke-3. Kalau kambing harus genap 1 tahun, masuk tahun ke-2. Jadi kalau misalkan kambingnya lahir 9 Dzulhijjah tahun lalu, berarti 10 Dzulhijjah nanti ini sudah bisa. Kan 9 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah kan sudah 1 tahun. Kan hitungannya kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Jadi kalau lahir kambingnya 9 Dzulhijjah tahun lalu, berarti 10 Dzulhijjah tahun ini sudah lebih, kan? Sudah 1 hari lebihnya. Sudah masuk tahun kedua. Berarti sudah boleh dikurban. Sudah boleh dikurban. Jadi harus cukup umurnya. Walaupun kecil tapi cukup umur itu yang boleh. Walaupun besar badannya, sapi-sapi bibit ini besar-besar. Walaupun besar enggak boleh kalau belum cukup umurnya. Karena di sini ukurannya bukan masalah besar dan kecilnya, panjang pendeknya tanduknya, tetapi yang menjadi ukuran adalah umurnya. Ini perlu hati-hati. Jadi orang yang pelihara kambing atau pelihara sapi, ini mungkin perlu detail juga dicatat. Lahirnya tanggal sekian bulan sekian. Sehingga ketika mau dikurban tidak menimbulkan keraguan. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau memang peternaknya meragukan, ini meragukan, itu ditanya, ini sapi kita cukup umurnya tidak? Mikir-mikir dulu, kayaknya cukup ini. Kalau kita ragu dengan ucapannya, kata beliau, panggilkan saksi dulu. Panggilkan saksi, cari saksi siapa yang bisa menjadi saksi bahwasanya betul-betul sudah cukup umurnya. Kalau tidak, ragu-ragu, nggak ada juga saksi, mending cari sapi yang lain. Mending cari sapi yang lain, cari kambing yang lain daripada dipaksa-paksakan dan tidak cukup umurnya, belum memenuhi syarat. Dan belum memenuhi syarat. Baik. Kecuali ada yang diperkecualikan, biar tidak cukup umurnya. Kalau misalkan ikut induknya, karena nanti berkurban dengan sapi betina itu boleh. Jadi misalkan begini, 5 bulan lagi misalkan 5 bulan lagi Idul Adha. Orang ini sudah katakan ini sapiku, sapi kurban. Dia sudah tentukan sapi betinanya ini sapi kurban. Kenapa dikurban? Mau yang beranak. Kami hamil. Sekalinya 1-2 bulan sebelum Lebaran ternyata beranak. Melahirkan sapinya. Ada anaknya. Induknya kan sudah ditentukan sebagai apa? Hewan kurban, maka anaknya ikut disembelih karena dia mengikut sama apanya? Induknya.
Ya, karena di sini mengikut sama induknya. Jadi nggak boleh anaknya disimpan-simpan. Nanti dulu tunggu 2 tahun ini anaknya. Enggak. Ya, diikutkan dia sama induk. Ya, sama induknya. Ya, diikutkan sama induknya. Itu boleh walaupun tidak cukup. Karena dia mengikut sama induknya. Tapi kalau anaknya saja yang mau disembelih, induknya tidak, enggak boleh karena belum memenuhi syarat. Ya, belum memenuhi syarat. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang ketiga dari syarat sahnya ibadah kurban atau hewan yang mau dikurban ini adalah selamat dari cacat. Ya, enggak boleh ada cacatnya. Ya, tidak boleh ada cacatnya. Ini cacat ini tidak boleh ada sampai hewan itu dikurban. Bukan hanya ketika mau dibeli. Ya, tapi sampainya disembelih. Ya, harus selamat dari cacat-cacat tersebut sampai dia disembelih. Ya. Ada 4 cacat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-aur al-bayyin, buta sebelah matanya. Ya, matanya buta sebelah dan butanya itu jelas. Nampak bahwa matanya bermasalah. Ya, jelas sekali. Tapi kalau masih samar-samar, dilihat sekilas ya sehat-sehat saja, normal-normal matanya, maka itu enggak apa-apa. Ya. Jadi misalkan buta, tidak melihat, tetapi dilihat bola matanya bagus, ya, enggak kentara. Kalau sapi ini buta, itu tetap boleh. Ya, itu tetap boleh karena tidak nampak, ya kan? Tidak nampak, tadi lihat sekilas diperhatikan jauh normal, ya kan? Normal, tapi ternyata enggak melihat. Itu boleh. Tapi kalau misalkan tidak melihat, terus biji matanya menonjol keluar, atau mungkin ada yang putih di situ, ya, kentara bahwa itu cacat, maka itu enggak boleh. Ya. Cacat yang kedua. Ya, cacat yang kedua dia pincang. Ya, pincang dan kentara. Ya, kentara pincangnya. Kalau dia jalan bersama rombongannya selalu tertinggal di belakang. Ya, karena enggak kuat, ya. Tapi kalau pincangnya kadang-kadang, ya, kalau di jalanan aspal bagus, normal jalannya. Tapi kalau yang banyak batu-batunya baru kentara, ya, baru kentara pincangnya. Enggak bisa cepat-cepat kalau di jalanan jelek. Maka itu masih bisa itu. Karena tidak terlalu kentara, ya. Karena mengatakan pincangnya jelas. Ya, kalau sejelas sekali, berarti itu enggak bisa. Tapi kalau cuma sekali-sekali, ya, maka boleh. Ya, cacat yang ketiga, ya, terlalu kurus. Ya, sebelum enggak ada sumsumnya lagi. Terlalu kurus, enggak bisa. Ya. Cacat yang keempat, sakit. Ya, sapinya ada sakitnya. Dan sakitnya nampak, karena sakit enggak mau bangun. Ya, duduk terus sapinya. Itu kan sakit, ya. Ya, sakit enggak mau makan. Ya, ada sakitnya, hanya enggak mau makan. Sampai mulai kurus-kurus karena enggak mau makan. Maka itu enggak boleh dikurban itu karena ada sakitnya dan sakitnya nampak. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 4 cacat. Ya, 4 ini yang menjadi ukuran. Ya, Nabi hanya menyebutkan 4. Ulama sepakat apabila salah satu dari 4 cacat tadi ini ada pada hewan, maka ulama sepakat bahwa hewan tersebut tidak boleh dikurban. Ya. Nabi hanya menyebutkan 4. Ya, 4 ini diikutkan semua yang setara dengan yang 4 ini atau yang lebih parah. Paham ini? Cacat ini cacat paling minimal. Ya, ini cacat yang paling minimal. Kalau ada lagi cacat yang lainnya setara dengan yang 4 ini, maka itu juga bisa menjadi sebab tidak boleh dikurban. Apalagi kalau lebih parah. Ya, buta sebelah enggak boleh. Bagaimana kalau buta dua-duanya? Ya, lebih tidak bisa lagi, ya kan? Kalau lebih parah. Tapi kalau cacatnya lebih ringan dari yang 4 tadi, cacatnya lebih ringan dari yang 4 tadi, maka itu tetap boleh dikurban. Bisa dipahami, kawan? Kalau cacatnya setara dengan yang 4 tadi enggak boleh, apalagi kalau lebih parah. Tapi kalau cacatnya lebih ringan dari yang 4 tadi, maka tetap boleh dikurban. Buta sebelah, terus tanduknya tidak ada sebelah, yang mana lebih parah? Buta sebelah atau hilang tanduknya sebelah? Peternak. Yang mana lebih parah cacatnya sapi? Kalau buta matanya satu atau tanduknya hilang satu? Yang mana lebih parah? Yang lebih parah mata. Maka hilang tanduk bisa.
Ya, karena ini lebih rendah dibandingkan cacat-cacat yang kita sebutkan kan tadi. Ya, pincang kakinya. Ya, pincang. Yang mana lebih parah? Kalau dia pincang dan ekornya tidak ada. Yang mana lebih parah ini? Pincang atau ekornya yang tidak ada? Pincang. Berarti tidak ada ekornya masih bisa karena lebih rendah. Ya kan? Ya, masih lebih rendah. Ya, enggak ada masalah. Ya. Yang mana lebih parah? Ya, kurus. Ya. Atau tidak ada daun telinganya? Yang mana lebih parah? Kurus sekali atau tidak ada daun telinganya? Yang kurus lebih parah. Berarti yang biar tidak ada daun telinganya masih bisa ya, masih bisa dikurban. Enggak ada masalah. Makanya sebagian ulama mengatakan semua cacat yang berkaitan dengan ekor tidak ada masalah. Semua cacat yang berkaitan dengan tanduk tidak dipermasalahkan. Mau patah satu, mau patah dua-duanya, mau hilang betul atau sepotong saja yang hilang, enggak ada masalah. Ekornya enggak ada sepotong, enggak ada masalah. Ya, tidak dipermasalahkan karena itu cacat ringan. Walaupun tentunya kalau yang lengkap, yang sempurna, ya itu lebih bagus, tanduknya bagus, panjang. Ya, ekornya ada daun telinganya lengkap. Itu yang lebih baik. Ya, itu yang lebih baik. Tapi adanya cacat-cacat yang sedikit, cacat-cacat ringan, maka itu tidak mengapa. Ya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau ikhwah, sudah masuk waktu. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah taala. Kalau tidak ada halangan kita akan lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah satu kali lagi bisa tuntas pembahasan hukum-hukum seputar ibadah kurban ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.